Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa malana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhuriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini menjadi pemudah jalan kita ke surga. Amin. Dan mudah-mudahan duduk kita semua menjadi taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati-hati ahli majlisnya, dan menyebut-nyebut nama kita semua satu persatu dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang di sisinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan sekalian, di dalam surah Luqman yang telah dibacakan, kita memahami bahwa ada nilai-nilai mendasar yang perlu kita tanamkan kepada diri maupun keturunan kita agar siap untuk menghadapi keadaan apapun, orang-orang macam apapun, tempat macam apapun, dan zaman macam apapun. Dan nilai-nilai mendasar yang kemudian ditanamkan oleh Luqman ini menjadi cermin bagi kita untuk ditanamkan juga kepada diri kita dan anak-anak keturunan kita. Yang pertama, Luqman menyatakan seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad atayna Luqman al-hikmata an yashkur lillah wa ma yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Hal pertama yang kita perlu miliki adalah kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan tertinggi dari seorang manusia adalah kemampuan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita, ketika memikirkan apa yang akan kita tanamkan kepada diri dan anak-anak kita, kita menyadari bahwa asyukru himatul aliyah. Syukur adalah hikmah yang paling tinggi. Dan hikmatul aliyah ini, hikmah tertinggi ini, disebabkan, dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, kemampuan bersyukur adalah nikmat dari Allah yang lebih besar daripada nikmat yang disyukuri itu sendiri. Dan disebabkan karena syukur itu membawa kita kepada nikmat yang lebih tinggi, lebih besar, dan lebih banyak. Allah adalah zat yang maha pandai bersyukur dan berterima kasih. Maka dia disebut sebagai asy-syakur. Dan ketika kemudian kita bersyukur kepada asy-syakur, dia menyatakan, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah dia akan menambahkan nikmat itu kepada kalian. Dan Allah yang asy-syakur, yang pandai mensyukuri hamba-hambanya, menyatakan dengan indah, wala in kafartum, dan seandainya kalian mengkufuri nikmat-nikmat itu, kalau kalimatnya akan dibuat setara, maka harusnya berbunyi wala in kafartum la u'adzibannakum, karena depannya la in syakartum la azidannakum. Maka seharusnya wala in kafartum la u'adzibannakum. Seharusnya kelanjutan ayat itu berbunyi, kalau kalian kufur, maka pasti akan aku siksa kalian. Tetapi Allah yang maha pengasih, maha penyayang, mengganti dengan kalimah yang sangat agung, kalimah yang
hanya menunjukkan sebuah ancaman tanpa memastikan. Allah mengatakan, Inna adzabi lasyadid. Ketahuilah bahwasanya azabku sangat pedih. Ini menunjukkan cintanya, kasih sayangnya, rahmatnya kepada hambanya, sehingga pada kesyukuran dia memastikan karunia tambahan yang berlimpah, sedangkan pada kekufuran dia mengancamkan azab yang tidak dipastikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka menjadi manusia yang tangguh, yang mampu menghadapi zaman apapun, tempat apapun, lingkungan macam apapun, dan manusia-manusia macam apapun adalah pertama-tama ditentukan oleh kepandaian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang kemudian dikaruniakan oleh Allah kepada Luqman. Artinya, syukur itu tidak bisa kita bentuk sendiri. Kita menerima nikmat Allah, tetapi untuk berterima kasih kepada Allah, kita juga masih perlu pertolongan Allah. Oleh karena itu kepada Mu'adz bin Jabal, Nabi SAW mengajarkan sebuah doa. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur atas nikmatmu, dan tolonglah aku senantiasa untuk memperbaikkan ibadahku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kaitan mewariskan nilai-nilai syukur itu, nilai-nilai kebaikan apapun juga kepada anak-anak kita, maka rasa syukur itu juga harus kita tampakkan kepada mereka. Sebelum kita menanamkan nilai apapun, mengajarkan nilai apapun, menerima kehadiran mereka, mensyukuri kehadiran mereka adalah asas penting sebelum kita menanamkan pendidikan apapun juga. Maka Nabi SAW adalah orang yang amat sangat menunjukkan rasa syukur kepada kehadiran generasi penerus ini. Bagi kita selayaknya mensyukuri mereka dengan mengatakan kepada mereka, Nak, betapa ayah sangat bersyukur atas kehadiranmu. Nak, betapa ayah sangat berterima kasih kepada Allah sebab engkau mengisi kehidupan ayah. Nak, betapa beruntungnya ayah mendapatkan engkau sebagai karunia dari Allah. Nabi SAW pada suatu hari menerima tamu-tamu besar beliau. Di antara mereka ada Al-Aqra' bin Habis dan Uyainah bin Hisn. Dan Nabi ketika itu sedang menciumi cucu-cucu beliau. Ada di situ Umamah binti Abil As, ada di situ Al-Hasan bin Ali, ada di situ Al-Husain. Demikian juga anak-anak dari kerabat beliau. Ada Abdullah bin Ja'far, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Zubair. Ada di situ semuanya. Dan beliau menciumi mereka, bermain dengan mereka. Maka Al-Aqra' bin Habis bertanya, Ya Rasulullah, engkau menciumi anak-anak kecil? Kata Nabi SAW, mereka adalah minyak wangi surga, haruman-haruman surga yang diturunkan Allah ke bumi. Nah, Al-Aqra' bin Habis mengatakan, aku punya 10 anak, tidak satu pun dari mereka pernah kucium. Kata Nabi SAW, apa dayaku jika Allah telah mencabut rahmatnya dari hatimu. Maka tanda di antara hadirnya rahmat Allah adalah kecintaan orang tua kepada anaknya, dan ekspresi yang kemudian dibutuhkan bukan cuma yang penting mencintai kan ada buktinya. Saya cukupi sekolahnya, saya cukupi ininya, itunya. Tidak, ternyata Rasulullah menunjukkan kepada kita ungkapan aku mencintaimu karena Allah. Aku kemudian amat sangat bersyukur atas hadirmu. Aku amat sangat kemudian berterima kasih kepada Allah atas karunia berupa engkau sebagai anakku. Itu sangat perlu diungkapkan dengan kata dan juga dengan ekspresi-ekspresi kasih sayang seperti mencium, memeluk, dan bermain bersama. Pada suatu hari Nabi SAW dinaiki oleh Al-Hasan dan Al-Husain, dan kemudian beliau berkeliling ruangan dengan bertumpu di atas lutut dan tangannya. Dan usia beliau ketika itu tak lagi muda. Usia beliau ketika itu sudah 60-an tahun. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu lewat dan kemudian mengatakan, aduhai nak, tungganganmu itu adalah tunggangan terbaik di langit dan bumi. Maka kemudian Rasulullah SAW dengan Al-Husain dan
Al-Hasan masih di punggung beliau mengatakan, dan penunggangnya juga penunggang terbaik di langit dan bumi. Betapa indah menunjukkan rasa syukur itu. Pada suatu hari Nabi SAW membariskan Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Al-Hasan, Al-Husain. Dan kemudian beliau mengatakan kepada mereka, siapa yang bisa mendapatkanku akan begini-begini. Beliau menjanjikan suatu hadiah kasih sayang untuk mereka. Lalu mereka semuanya mengejar Nabi. Ada yang memegang tangannya, ada yang melompat ke arah lehernya, ada yang kemudian memeluk dadanya, dan ada yang memegangi kakinya. Maka Nabi SAW mengatakan, kalian semua adalah permata hatiku, kalian semua adalah perhias mataku. Luqman dikaruniai hikmah oleh Allah. Walaqad ataina Luqman al-hikmata an yashkur lillah. Hikmah pertama yang paling besar yang dikaruniakan kepada Luqman adalah rasa syukur. Rasa syukur kepada Allah yang dia tunjukkan dengan bertahmid, dengan mempergunakan segala karunia Allah sebaik-baiknya. Dan rasa syukur itu dia wujudkan kepada anak-anaknya, kepada karunia yang diberikan kepadanya. Diungkapkan, dilafalkan, dizahirkan dengan ucapan maupun perbuatan. Dan itu adalah asas dari semua pendidikan. Seorang ibu yang berharap untuk mengajarkan banyak nilai kebajikan kepada anaknya, pertama-tama yang harus dia punyai adalah bagaimana dia mengungkapkan terima kasih, dia mengungkapkan syukur melihat anaknya, karena anak pertama-tama adalah nikmat, karunia. Dan betapa tidak mudahnya memperoleh karunia anak itu, betapa agung Allah Subhanahu wa Ta'ala memegang hak tentang anak itu. Ibrahim alaihissalam menunggu sampai berpuluh tahun, sampai rambutnya memutih, sampai kulitnya keriput, sampai tubuhnya uzur. Zakaria juga demikian, Imran juga demikian. Tetapi mereka adalah keluarga yang dipilih oleh Al-Quran. Ternyata keluarga yang dipilih Al-Quran bukan keluarga yang begitu mudah mendapat anak, begitu banyak mendapat anak. Allah mengatakan, Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Keluarga yang dipilih Allah itu keluarga yang bersahaja, keluarga yang untuk mendapatkan seorang anak diperlukan penantian bertahun-tahun dengan doa yang tidak putus-putus. Dan itu menunjukkan betapa mahal karunia seorang anak. Dan mereka yang dipilih oleh Allah, yang kemudian bukan karena sedikit anaknya itu dipilih Allah, tetapi karena dengan Allah tidak memudahkan mereka memperoleh anak, maka kepasrahan mereka kepada Allah, maka kemudian kesandaran mereka kepada Allah, maka kemudian permohonan dan doa-doa mereka kepada Allah yang tidak putus-putus itulah yang membuat mereka sangat dekat kepada Allah. Lalu Allah memilih mereka menjadi keluarga-keluarga teladan sepanjang zaman. Wa may yashkur fa inna ma yashkur li nafsihi. Sesungguhnya orang bersyukur maka syukurnya kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghajatkan rasa syukur hambanya. Ketika dia memerintahkan hambanya untuk bersyukur, maka sesungguhnya seperti sebuah lautan yang penuh. Ketika seseorang menuangkan, maka bukan cuma kalau gelas penuh kan dituangi lagi, maka hanya tumpah sedikit. Tetapi ia adalah lautan yang ketika kemudian dituangi, maka bukan cuma yang kita tuangkan itu yang akan tumpah kepada kita, tetapi keseluruhannya ombak-ombak besar bergulung-gulung untuk menjadi nikmat bagi kita. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Kalaupun semua hamba bersepakat untuk taat kepadanya, tidak bertambah agung kerajaan Allah. Saking besarnya kerajaan itu, saking maha agungnya dia. Tetapi kalau semua hamba juga bersepakat untuk kufur kepada Allah, fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah maha kaya dan maha terpuji dengan kekayaan dan keterpujian yang tidak berkurang sedikit pun, meskipun para hamba kesemuanya bersepakat untuk ingkar kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya Al-Quranul Karim membentangkan kepada kita satu fahaman penting apa yang harus ditanamkan kepada diri dan kepada anak-anak kita. Allah mengatakan, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah.
Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, padahal dia sedang mengajarkan nilai-nilai kehidupan kepadanya. Luqman mengatakan, ya bunayya, anakku tersayang. Terjemah Quran bahasa Indonesia kita cuma mengatakan, hai anakku. Padahal ya bunayya menunjukkan kasih sayang yang sangat besar. Kalau cuma hai anakku, bahasa Arabnya ya beni. Tapi ya bunayya, di situ ada isim tasghir. Ibni menjadi bunayya, yang kemudian bermakna anak yang sangat disayang. Jadi isim tasghir itu dalam bahasa Arab untuk menunjukkan sesuatu itu kalau benda mungil cantik. Masjid, maka masjid kecil bahasa Arabnya bukan musola, Pak. Musola tanah lapang untuk salat kita. Masjid, isim tasghirnya musaijid, masjid yang kecil dan cantik. Apapun bisa kemudian diisim tasghir, termasuk nama orang. Kalau nama orang diisim tasghir dan kemudian memanggil dengan nama itu, berarti yang disayang gitu. Maka Rasulullah kalau memanggil Utsman, ya Utsaiman, bukan ya Utsman, tetapi ya Utsaiman, menunjukkan sayang. Kalau memanggil Umar, kadang-kadang ya Umair, menunjukkan sayang, isim tasghir. Nah, kalau ya beni, anakku biasa, datar nadanya. Tetapi kalau ya bunayya, berarti anakku tersayang. Jadi ungkapan sayang itu kepada anak kita dicontohkan di dalam Al-Quran, harus kemudian diulang-ulang. Dan pertama yang diajarkan kepada anak adalah la tusyrik billah, jangan kalian mempersekutukan Allah. Dan itu boleh dikenalkan kepada anak sejak awal dengan sangat mendasar. Ketika dia ditumbuhkan di dalam rahim, ketika kemudian sang bunda mengendusnya, ketika kemudian sang ayah membisikkan kalimat thayyibah kepadanya, terus menerus sampai ketika dia lahir. Maka jumhur ahli hadis menyatakan hadis tentang azan untuk bayi ini bisa diamalkan. Hanya beberapa kalangan ulama yang tidak banyak yang kemudian mengatakan di dalam sanadnya ada seseorang yang menjadikan hadis ini dhaif. Tapi saya kira kehujahan hadis ini untuk diamalkan lebih kuat daripada yang menyatakan bahwa ia tidak sahih. Mengenalkan bahwa tiada ilah selain Allah. Ya bunayya la tusyrik billah. Nah, jangan mempersekutukan Allah. Maka mengenalkan Allah Subhanahu wa taala pertama-tama ada tugas dari orang tua kepada anaknya. Kawan-kawan di Malaysia ini punya kewajiban sejak kecil menghafal Asmaul Husna. Sehingga di setiap acara resmi kita kemudian selalu membaca dan menyanyikan Asmaul Husna. Saya ingin membawa itu ke Indonesia tapi masih susah gitu ya. Jadi gitu. Kalau di Indonesia lagunya yang lebih masyhur pakai permohonan, jadi doa. Anak saya sudah hafal Hilmah, saya belum. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Gitu. Kalau di Indonesia banyak yang lebih suka melafalkan begitu. Kalau di Malaysia kan dengan lagu yang sering dinyanyikan Hijaz itu ya. Gitu. Jadi, tetapi ini penting juga untuk mengenalkan kepada anak kita nama-nama Allah yang benar. Karena saya banyak mendapati orang tua yang ngaji ternyata mengenalkan Allah kepada anaknya dengan cara mengenalkan dan sifat yang tidak tepat. Ada anak kecil pegang piring digini-giniin gitu ya. Orang tua saking ingin menanamkan rasa takut kepada Allah gitu ya. Kemudian orang tuanya bilang kepada si anak, nak, gak boleh nak, Allah gak suka nak, Allah gak suka. Kadang-kadang saya iseng tanya begitu, Bu, ada dalilnya nggak? Maksudnya, apakah ada hadis berbunyi, sesungguhnya Allah tidak menyukai anak-anak yang bawa-bawa piring gitu? Ada hadisnya tidak, tapi tanpa sadar gitu ya, karena saking inginnya mengenalkan tetapi tidak dengan ilmu. Seakan-akan kemudian semua boleh dilabeli Allah. Nah ini yang kemudian menjadi perhatian penting kita. Ya bunayya la tusyrik billah, hai anakku, jangan mempersekutukan Allah.
sejak kecil. Jadi ada orang tua yang merasa, apa sudah paham? Insya Allah paham. Ini perkara mendasar ini bisa kemudian kita tanamkan terus-menerus sejak kecil. Kalaupun dia belum paham sekarang, ada proses di mana dia akan kemudian terus mencerna. Nah, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rizki kita, Allah yang mengaruniakan kepada kita kehidupan, Dia yang memiliki kita, Dia yang mengatur semua urusan kita, Dia yang kemudian akan meminta pertanggungjawaban kita. Maka tidak ada yang layak untuk disembah, tidak ada yang layak untuk diibadahi, tidak ada yang layak untuk kemudian kita bergantung dan bersandar kecuali Allah. Kalau kita berdoa kepada Allah. Kalau kita meminta kepada Allah. Maka Nabi itu mengajak anak kecil, Abdullah bin Abbas yang masih sangat kecil. Hadis itu diperkirakan, disampaikan Nabi ketika usia Abdullah bin Abbas kira-kira 2,5 sampai 3 tahun. Ya gulam, kata Nabi, anakku, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolonglah sama Allah. Kalau kamu minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Jadi ini sudah diajarkan pada anak yang sangat kecil. Dan ini yang kemudian yang juga didasarkan oleh Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku tersayang, jangan kamu mempersekutukan Allah. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rizki, Allah yang mengatur urusan, Allah yang kemudian memiliki kita. Maka asyirk, menyekutukan Allah, menduakan Allah, menomor sekiankan Allah adalah kezaliman yang besar. Kita nggak adil sama Allah, kalau kita menyembah yang lain, padahal Allah yang memberi rezeki kita. Kita nggak adil sama Allah, kalau kemudian kita mengabdi kepada yang lain, sementara Allah yang memberi kita kehidupan, yang menciptakan kita, yang membuat kita punya tangan, punya kaki, punya telinga, punya mata untuk melihat, punya lisan untuk bicara, punya telinga untuk mendengar. Nah, ini yang kemudian terus ditanamkan sebagai nilai mendasar. Yang selanjutnya ternyata Allah menyisipkan sebuah kaidah penting juga ketika kita akan menanamkan pendidikan kepada anak-anak kita. Ternyata wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisalu fi amain an ishkurli wa liwalidayka ilayhi masir. Ternyata asas juga di dalam mendidik anak-anak kita adalah bagaimana kita menunjukkan kepada mereka bahwa kita berbakti kepada orang tua kita. Karena anak melihat bagaimana kita memperlakukan orang tua kita, maka demikian pula itulah dia kelak akan bercermin untuk memperlakukan kita. Konon terjadi penyangatan. Penyangatan itu begini, kalau kita baik kepada orang tua, maka anak kita akan sangat baik kepada kita. Tetapi kalau kita buruk kepada orang tua, maka anak kita akan sangat buruk kepada kita. Jadi ada pelebaran ke negatif maupun pelebaran ke positif. Wawasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuh. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jasa besar orang tua. Dan kita bercermin bagaimana Sayyiduna Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berbakti kepada orang tua meskipun orang tuanya memaksa dia untuk meninggalkan Allah dan mempersekutukan Allah. Jadi dalam sirah kita membaca ya, bagaimana ketika Sa'ad bin Abi Waqqas usianya ketika itu 13 tahun masuk Islam. Lulus SD kalau di Indonesia sudah maghrib ya. Insyaallah kita sambung sesudah sholat, mungkin kita break dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.